di masa depannya. Itu sangat penting. Kenapa? Karena dari riset membuktikan bahwa ternyata banyak sekali yang mengalami salah jurusan. Salah jurusan ini terjadi bukan hanya di awal, tetapi justru malah terjadi setelah sudah selesai. Sebenarnya bukan persoalan bahwa apakah kalau sekarang salah jurusan kemudian jadi tidak lulus, kemudian tidak selesai tepat waktu. Ada satu klien yang sebenarnya dia bisa selesaikan dalam 4 tahun kuliahnya di bidang arsitek, tetapi dia merasa bahwa apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang dimaksud minat adalah apa yang dia inginkan, selera dia, passionnya dia. Sedangkan bakat adalah yang istilahnya yang secara spontan itu jadi sesuatu yang mudah bagi dia untuk mengerjakan, sesuatu yang dia tidak akan merasa lelah. Karena apa? Karena faktor, masih ingat kan 4E ya, easy, enjoy, dan excellent. Dan terakhir tentunya nanti setelah kuliah itu akan menjadi penghasilan buat dia atau earn. Jadi sebenarnya kasusnya adalah bahwa pada saat dia itu masuk kuliah, dia dipilihkan oleh orang tuanya. Maksudnya kan baik, orang tua memberikan pilihan yang terbaik untuk anaknya dengan jurusan yang tepat, kan gitu, seperti itu. Tapi mengapa akhirnya merasa dia tidak pas? Gitu kan, karena pada akhirnya kan yang akan melakukan pekerjaan adalah si anak tersebut pada saat nanti kerja. Oleh karena itu pada akhirnya dia akan mencari sebuah situasi di mana situasi itu dia itu antara minat dia dan bakatnya itu bisa pas, bisa sesuai dengan yang diinginkan, gitu kan, seperti itu. Sehingga dia itu akan memunculkan sebuah kejeniusan atau kehebatan dia sendiri. Nah, jadi oleh karena itu yang dilakukan dengan melakukan assessment talent mapping, saya membantu mereka untuk melakukan semacam job analysis, jadi analisa pekerjaan atau analisa bidang kuliahnya yang memang dicocokkan antara aktivitas sesuai dengan bakatnya atau kekuatannya dan yang sering disebut oleh kita disebut sebagai PSP, dan aktivitas yang sesuai dengan minatnya atau PSS. Nah, itu dicek, disamakan antara bidang yang seharusnya dia kuasai, misalnya kalau ngambil kuliah bisnis misalnya, dia tuh harus apa saja harus dilakukan untuk kuliah bisnis. Dia harus bisa menganalisa terhadap sebuah kasus, dia harus bisa melihat, misalnya katakanlah bisa memahami studi kasus ya. Yang kedua adalah bagaimana dia bisa melakukan problem solving terhadap permasalahan. Kemudian juga dia bisa menghitung secara matematik dan lain-lain. Nah, bagian pekerjaannya nanti bagian pekerjaan apa, walaupun sudah di sekolah bisnis kan masih banyak bidang-bidangnya, ada marketing, ada keuangan, ada operation, ada banyak bidang. Nah, dengan melakukan talent mapping ini diketahuilah bahwa bidang dia, passionnya itu ada di kegiatan yang bersifat keuangan misalnya. Secara minat pun apakah dia itu sesuai enggak? Kalau tidak minat, alasannya karena apa? Dan satu lagi adalah analisa juga secara bakatnya. Bakat itu ada seperti yang saya katakan, ada 34 bakat. Yang bakat ini pengertiannya bukan bakat seperti yang biasa ya. Maksudnya bakat bermain piano, bakat bermain bola dan lain-lain. Bakat dalam definisinya Gallup adalah pola pikir dan tindakan yang diulang-ulang oleh yang bersangkutan sehingga menjadi sebuah pembiasaan, dan itu menjadi sesuatu yang membuat dia adalah menyenangkan, kemudian dia mudah melakukan itu. Contohnya banyak bakat-bakat, 34 bakat itu dibagi menjadi 4 peta bakat, yaitu pertama adalah dari cara berpikirnya. Dari cara berpikirnya itu dia cenderung otak kiri atau otak kanan. Kemudian kedua adalah dari cara dia influencing, apakah ada gak unsur
influencingnya. Kalau sekarang ada unsur influencingnya, tentunya berarti kan ada bidang-bidang pekerjaan yang membutuhkan influencing. Tapi kalau sekarang ternyata di influencingnya dia tidak terlalu menonjol, maka bisa jadi pekerjaannya yang tidak menuntut adanya influencing terlalu banyak. Yang ketiga adalah bagaimana dia berinteraksi atau relating dengan orang lain. Nah, itu juga menentukan. Contoh misalnya seseorang bisa berrelating berkaitan sebagai dianggap orang lain sebagai interaksinya sebagai sahabat. Ada juga yang menganggap sebagai hubungan antar manusia. Ada yang menganggap sebagai orang yang objek untuk dilayani. Ada juga yang mereka lakukan untuk bisa diajari dan lain-lain. Ya kan? Seperti itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana dia itu punya semangat kerjanya itu dipengaruhi oleh apa? Apakah semangat kerjanya karena diberi tanggung jawab, kemudian apakah semangat kerjanya karena bidang-bidang misalnya contoh pelayanan, apakah semangat kerjanya karena apa lagi ya, jadi banyak striving ya, artinya bahwa yang mendorong orang itu punya semangat kerja. Jika itu tidak diberi makan tanda kutip gitu kan, maksudnya berarti semangat kerjanya akan loyo, akan lemas, nggak akan bisa sesemangat pada saat kalau dia itu diberikan sesuai dengan bakatnya dia. Nah, itu yang sebenarnya yang kita akan pelajari dengan asesmen itu. Manfaatnya adalah kita akan dapat kecocokan. Jadi bidang apa yang paling tepat kita bisa ambil untuk anak-anak kita, sehingga ke depan itu si anak tidak menyesal karena sudah memilih sebuah jurusan dan yang sesuai antara jurusan sekolahnya, kuliahnya, dan pekerjaannya nanti. Si orang tua pun tidak menyesal karena tidak ada uang yang tersia-siakan karena salah menyekolahkan anak ke perguruan tinggi yang sesuai dengan bakat dan minat si anak tersebut. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu sampai dengan ada penjelasan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.